Halo teman-teman UTM, selamat datang di UTM TV. Seneng banget nih hari ini kita bisa ngobrol bareng yang pastinya tentang topik yang super duper penting banget, yaitu tentang Satgas Perlindungan di kampus Universitas Trunojoyo Madura. Mungkin di antara kita masih banyak yang bertanya-tanya, apa itu Satgas? Lalu apa sih tugasnya? Dan kenapa penting banget adanya Satgas di kampus kita ini? Nah, biar lebih jelas, di sini kita sudah langsung mendatangkan narasumber yang merupakan salah satu anggota Satgas, yaitu Bapak Dajat Wicaksono. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah semuanya baik. Gimana Kak? Alhamdulillah. Oke, kelihatannya Bapak masih sangat muda nih. Lalu panggilan akrabnya itu apa ya Pak? Biar kita bisa lebih akrab lagi. Saya biasa dipanggil Mas Derajat gitu nggak apa-apa. Mas Derajat, oke, baik Mas. Di episode kita kali ini kita akan bahas tuntas semua tentang Satgas. Mulai dari apa itu Satgas, lalu pengalaman apa aja yang pernah dilakukan oleh Satgas kita ini. Daripada kita lama-lama, yuk langsung kita mulai aja. Baik, pertanyaan pertama, bisa tidak Mas ceritain apa itu Satgas, lalu kenapa pentingnya Satgas ada di kampus kita ini? Jadi ceritanya kalau diceritakan dari awal ya panjang kali lebar ya. Tapi kalau boleh saya cerita singkatnya, sebetulnya muncul karena adanya SK Menteri Pendidikan Tinggi pada waktu itu yang memerintahkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia tanpa kecuali untuk membentuk sebuah lembaga yang memang secara khusus menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Pada waktu itu masih kekerasan seksual. Nah, pada saat yang hampir bersamaan, tapi sebelum keputusan itu keluar, ada kejadian luar biasa di Universitas Trunojoyo terkait dengan kekerasan seksual. Nah, pada waktu itu kebetulan saya dengan beberapa teman ditunjuk untuk menangani kasus itu. Nah, ketika kita sedang menangani, muncullah SK Menteri. Jadi akhirnya sekalian aja kita bentuk sebuah komisi atau sebuah lembaga yang memang fokus ya menangani masalah-masalah kekerasan seksual pada waktu itu. Dan memang semangatnya adalah untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada seluruh peserta didik, terutama mahasiswa, supaya ketika mereka belajar itu benar-benar merasa terlindungi. Iya. Nah, karena pada waktu surat keputusan menteri itu dibuat, memang sedang booming ya, booming kasus-kasus kekerasan seksual berat, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Iya. Nah, pada saat yang bersamaan juga lagi viral tuh di media tentang kekerasan seksual di dunia pendidikan yang kemudian akhirnya membuat pemerintah pada waktu itu untuk melakukan tindakan cepat dan nyata begitu dengan memberikan support, memberikan dukungan ke perguruan tinggi untuk membentuk lembaga itu. Gitu. Berarti itu juga yang melatar belakangi mengapa Satgas ini dibentuk di UTM ini ya Mas? Iya. Kalau misalnya di UTM ini nama Satgasnya itu apa ya Mas? Nah, pada awalnya Satgas ini namanya PPKS, jadi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tadinya. Iya. Nah, tapi ternyata dalam beberapa kali pertemuan kami dengan Dirjen Dikti dan kolaborasi juga dengan Kementerian Perlindungan Wanita dan Anak, Pemberdayaan Wanita dan Anak pada waktu itu diarahkan untuk kalau hanya kekerasan seksual akan terjadi tumpang tindih. Bagaimana kalau misalnya ketika terjadi kekerasan seksual itu juga terjadi kekerasan yang lain? Iya, betul. Nah, atau sebaliknya. Ada satu tindak kekerasan yang bernuansa kekerasan seksual. Terus siapa yang ngurusin gitu? Akhirnya tugasnya ditambah dan nomenklaturnya berubah menjadi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang kemudian disingkat sebagai Satgas PPKPT. Oke, berarti
namanya berubah menjadi PPKPT. PPKPT, ya. Itu sejak kapan diubahnya, Mas? Per 2024. Oke, baik. Januari 2024. Oke. Tadi kan Mas sudah bilang banyak nih kasus tentang kekerasan seksual. Kasus yang emang sekarang tuh lagi hype banget di universitas kita ini itu apa ya, Mas? Yang sedang menangani gitu. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya tidak bisa menjelaskan detail kasus per kasus ya. Karena bagaimanapun juga kami tetap harus menjaga kehormatan korban terutama. Tapi saya boleh share di sini bahwa kekerasan yang telah kami tangani ya sejak pertama kali lembaga ini dibentuk sudah komplit lah sebetulnya. Tinggal sebut aja mau kekerasan yang model apa aja kami sudah pernah tangani begitu. Terakhir yang paling viral yang kami tangani adalah kami melakukan pendampingan terhadap keluarga korban pembunuhan pada waktu itu ya, kekerasan bernuansa kekerasan seksual yang kemudian diakhiri dengan tindak pidana pembunuhan. Tapi karena ini sudah lingkupnya sudah pidana, maka penanganannya kan secara otomatis sudah ditangani oleh pihak Polres Bangkalan dan Polda Jawa Timur. Jadi kita fokus pada pendampingan keluarga. Kalau kasus yang lain, beberapa kali kami menangani kasus kekerasan antar mahasiswa. Ada beberapa juga kasus terkait kekerasan antara dosen dengan mahasiswa juga, tapi nggak terlalu banyak gitu, cuman satu kasus. Terus, nah yang paling hype sekarang itu adalah kekerasan seksual melalui media cyber atau media internet. Jadi penipuan, kemudian larinya ke penipuan sih sebetulnya. Jadi seperti apa ya? Dibilang hipnotis sebetulnya enggak juga. Jadi si korban ini kemudian diarahkan untuk misalnya ngirim foto telanjang dan segala macam gitu, terus dan berujung pada pemerasan. Itu yang sedang kami tangani. Tapi untuk kasusnya sendiri karena ini mengarahnya sudah murni pidana begitu dan melibatkan pihak eksternal kampus, sehingga dalam beberapa kasus kita mendorong korban untuk melaporkan ini ke pihak kepolisian dan sudah dilaporkan. Sementara kalau dari pihak kami akan melakukan pendampingan dengan dibantu oleh teman-teman di UPA kalau nggak salah ya, di teman-teman di psikologi. Oke. Gitu. Lalu dari yang barusan Mas jelasin tentang maraknya kasus kekerasan seksual ini, dari Mas sendiri sebagai Satgas apa sih pandangan Mas itu, kayak kenapa kasus ini bisa terjadi? Ya, jadi ini kasus yang menurut saya seharusnya kampus sudah berani menyatakan bahwa perguruan tinggi itu sudah darurat kekerasan seksual sebetulnya. Artinya korbannya nggak 1-2, banyak sekali. Bahkan di universitas kita pun, di UTM pun korbannya juga sudah cukup banyak. Cuman yang melapor per hari ini baru 3 atau 4 orang. Yang lain sebetulnya itu kayak gunung es ya. Jadi yang kelihatan cuma ujungnya doang. Yang bawahnya itu luar biasa banyak. Ya ini terjadi semata-mata karena dibilang gagap teknologi juga enggak juga, karena teman-teman mahasiswa kan sudah terampil menggunakan gadget, terampil menggunakan media sosial. Tetapi lebih ke gagap konten kali ya. Jadi penggunaan perangkat secara teknis mungkin mereka sudah sangat mahir gitu. Tetapi ketika berhadapan dengan konten-konten yang seperti itu gitu, yang mengarahnya ke penipuan, mengarahnya ke kekerasan seksual, mereka nggak siap. Sehingga mereka dengan sangat mudah menjadi korban. Kenapa itu terjadi? Karena itu tadi, literasi digitalnya masih lemah. Ya, mungkin mereka menggunakan media sosial sejak SMP sudah menggunakan media sosial, tetapi kesadaran untuk memahami setiap konten itu yang kemudian masih rendah. Oke, baik. Kalau
misalnya Mas, ada anggota ternyata UTM nih, dia memiliki kasus tapi dia tidak berani speak up, apa langkah dari Satgas yang akan Satgas lakukan? Ya, ini juga bukan kasus yang bukan kasus yang sedikit. Iya. Kalau kita hitung ya, di Satgas sendiri per hari ini kurang lebih ada sekitar 50-an kasus. Itu yang dilaporkan resmi ya. Banyak sekali ya, Mas. Lumayan banyak. Tapi dibandingkan dengan universitas lain kita masih di satu sisi kita bersyukur ya. Iya. Kita bersyukur jumlahnya kecil gitu. Oke. Tapi di sisi yang lain kita juga khawatir gitu. Khawatirnya apa? Bahwa jumlah ini sebetulnya itu tadi gunung es. Iya. Ujungnya doang yang 50, bawahnya mungkin bisa ratusan ya. Moga-moga nggak sampai ribuan. Gitu. Tetapi kita ambil contoh ya salah satu universitas di Jawa begitu. Itu ada yang kasusnya tembus 1.000. Wow. Kasusnya tembus Iya. 1.000. Itu yang dilaporkan. Iya. Yang tidak dilaporkan. Nah, tapi melihat situasi seperti itu dengan angka yang 1.000 itu, di satu sisi saya bersyukur gitu. Karena apa? Karena literasi hukum dan literasi terkait dengan kekerasan seksualnya bagus. Betul. Artinya bisa jadi yang 1.000 ini adalah angka real nih. Iya. Jadi setiap kali mereka jadi korban mereka lapor. Itu bagusnya di situ. Nah, yang di UTM itu teman-teman mahasiswa yang jadi korban itu enggan ngelapor sehingga angkanya kecil, seolah-olah seperti kecil cuma 50. Iya. Ntar dulu yang kita dampingi yang orang korbannya nggak mau lapor nggak 10-20 gitu, ada puluhan gitu yang malu dengan keluarga dan segala macam. Itu yang kami sayangkan sebetulnya, sehingga kami tidak bisa melakukan tindakan selain hanya pendampingan secara personal. Iya betul Mas. Gitu. Mungkin karena mereka juga takut untuk melaporkan, untuk melihat jangka panjangnya akan seperti apa, Ya. takutnya terjadi. Ya, betul. Sebetulnya nggak perlu khawatir juga ya, karena kami di Satgas PPKPT ini sudah disumpah sebetulnya untuk benar-benar menjaga kerahasiaan pelapor. Jadi ada mekanisme di mana identitas narasumber itu benar-benar dirahasiakan. Iya. Pelakunya saja kami jaga identitasnya, apalagi korban gitu. Kami jaganya masih akan lebih tebel lagi Iya. ya. Kita akan lebih jagain lagi. Jadi nggak sembarangan juga. Jadi misalnya gini deh, contoh kasus ya, misalnya panjenengan yang lapor gitu ya. Iya. Nah, kami panjenengan yang lapor bisa lewat langsung ke Satgas, datang aja ke Satgas langsung. Di situ insya Allah selalu ada orang itu yang siap handle. Atau bisa lewat kanal yang kita punya. Yeah. Jadi tinggal scan, kita bikin laporan. Dari situ nanti teman-teman di Satgas akan membentuk tim untuk menangani kasusnya, Mbak. Gitu. Nah, tentunya kan kasus tidak hanya satu ya. Iya. Nah, timnya kan mesti beda-beda. Nah, yang unik di Satgasnya UTM bahwa satu tim yang menangani sebuah kasus itu dia tidak diberikan kewenangan untuk menangani kasus lain. Artinya bahwa informasi itu benar-benar dikip hanya di tim itu saja. Bahkan orang lain yang tidak masuk dalam tim itu nggak tahu. Contoh nih, ada satu kasus di mana kebetulan saya tidak ikut menangani. Iya. Maka di Satgas PPKPT UTM, sekalipun saya tanya, itu tidak akan pernah dijawab. Pelakunya siapa? Nggak akan dijawab. Korbannya siapa? Nggak akan pernah dijawab. Nah, jangankan kok seperti itu, bahkan kami punya komitmen sangat kuat untuk tidak bertanya tentang kasus. Berarti yang akan tahu hanya mereka yang menangani. Iya, betul. Yang hanya menangani saja. Iya. Bahkan yang sesama anggota Satgas yang tidak menangani itu nggak akan tahu. Oke. Se-secure itu Iya. penjagaan kami gitu. Seketat itu berarti ya Mas. Seketat itu. Lalu kalau misalnya nanti akan ada yang melapor, itu tata caranya itu seperti apa Mas? Seperti yang barusan Mas bilang bisa langsung datang ke Satgas, tapi cara langkah awalnya itu seperti apa? Ya, ada beberapa kasus yang bisa kita jadikan contoh ya. Ada satu kasus di mana si korban ini merasa tidak aman ketika ke kampus. Silahkan kontak melalui nomor telepon yang sudah tersedia atau nomor telepon pribadi dari teman-teman di Sahabat Trunojoyo. Jadi kami punya kader namanya Sahabat Trunojoyo, teman-teman mahasiswa juga. Nah, melalui mereka bisa melakukan laporan langsung. Kenapa? Karena ya
orang berbeda-beda ya. Iya. Ada yang nyaman ngomong dengan dosen, ada yang ngomong nyaman ngomong dengan teman. Nah, itu kita fasilitasi semua. Ngomong aja dengan mereka, nanti mereka yang akan menghubungkan dengan ketua satgas, dan ketua satgas nanti yang akan menunjuk siapa yang akan menjadi tim. Itu langsung hari itu juga timnya sudah terbentuk dan langsung ke lapangan menemui korban. Secepat itu. Jadi dan semudah itu. Jadi nggak perlu bikin proposal gitu. Enggak. Jauh lebih sederhana dari itulah. Tinggal masuk ke kanal, misalnya kalau misalnya masih karena tekanan psikologis mungkin nggak percaya dengan orang lain dan segala macam, ada kanal yang bisa di-share ya. Nanti teman-teman di UTM TV bisa bantu kami untuk nge-share barcode-nya. Barcode-nya bisa di-share. Nah, lewat barcode itu teman-teman bisa melakukan pelaporan langsung, dan kebiasaan di kami nggak sampai 3 jam itu sudah terbentuk timnya. Karena sekarang ya teknologi nggak harus kirim surat ya, jadi bisa lewat WA dan segala macam, bisa cepat sekali. Terlebih untuk kasus-kasus emergensi, ya kasus-kasus emergensi seperti juga yang pernah kami lakukan dulu. Laporan masuk pada kami jam 8 malam, jam 9 malam kita sudah ada di lapangan, jam 10 malam kita sudah bisa menemukan korban dan mengamankan korban bekerja sama dengan pihak Polsek Kamal. Jadi untuk kasus yang emergensi kami standby 24 jam. Gitu. Tapi mungkin kalau di kantor, karena kita terikat ada jam malam ya, di UTM ada jam malam sampai jam 10. Jadi ya mohon maaf kalau lewat maghrib biasanya kantor sudah kosong. Tapi bukan berarti terus pelayanan berhenti, enggak. Itu yang membedakan kami dengan lembaga lain di UTM. Kalau di lembaga lain di UTM itu terikat dengan jam kerja gitu ya. Karena sifatnya administratif, sementara kami yang nuansanya lebih ke semangatnya adalah semangat untuk menolong dari sisi kemanusiaan, maka kanal itu dibuka 24 jam. Oke, berarti kalau misalnya ada Teletan UTM yang ingin melaporkan bisa langsung ke IG ya Mas, IG-nya Sahabat Trunojoyo. Oke. Terus selain melakukan penanganan, adakah program pencegahan yang dilakukan oleh Satgas, Mas? Oh iya, ya alhamdulillah ya, Satgas UTM itu termasuk yang salah satu yang paling aktif melakukan upaya pencegahan. Dan upaya pencegahan itu tidak hanya kita lakukan di lingkungan UTM sebetulnya, tapi sampai di luar UTM. Karena kita punya pemikiran bahwa bagaimanapun juga teman-teman mahasiswa ini kan asalnya kan bukan hanya dari UTM gitu kan, dari SMA seluruh Indonesia gitu kan. Nah, oleh karena itu kita melakukan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan itu bukan hanya di lingkungan UTM tapi juga di luar UTM. Yang di lingkungan UTM jelas kita ngobrol, kita sharing bareng dengan seluruh stakeholder yang ada, mulai dari rektor sampai pada UKM, unit kegiatan mahasiswa. Dan itu free, gratis, kapanpun kita diminta kita akan turun. Kalau misalnya teman-teman dosen tidak bisa, ada Sahabat Trunojoyo yang siap untuk turun, memberikan pendampingan ya ke teman-teman di UKM. Kita juga kerjasama dengan Organda, karena dalam beberapa kasus itu teman-teman di Organda yang punya peran lebih sebetulnya di lapangan. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ya pada teman-teman Organda. Dalam beberapa kasus kemarin kalian sudah banyak sekali membantu kami, membackup kami, terus memberikan support ke kami untuk bisa membantu ya, memberikan support pada korban dan keluarga korban. Nah, yang lain untuk pencegahan misalnya tahun lalu kita sempat sosialisasi gerakan anti bullying dan anti kekerasan di kurang lebih 3.000 siswa SD, SMP dan SMA di sekitar kampus. Karena kita paham benar bahwa mereka lah yang akhirnya nanti akan dalam tanda kutip mengirimkan alumninya ke UTM. Jadi upaya pencegahan itu kita lakukan sejak dini, sejak dari SD, SMP, SMA, tapi masih di sekitaran kampus ya. Gitu. Nanti beberapa kali kita sempat juga ke Sampang, beberapa kali kita sempat juga ke Surabaya, Mojokerto, Jombang, ya masih di sekitar Jawa Timur. Tapi
kita aktif untuk terus. Berarti di sini bukan hanya Satgas yang bergerak, tapi juga banyak stakeholder yang membantu Iya, Satgas dalam iya, penanganan betul, ini. betul. Apalagi peran kita semua penting untuk Iya. mahasiswa. Baik, berarti kayak menurut pengalaman Mas nih, mahasiswa sekarang tuh udah cukup belum ya mengetahui tentang betapa pentingnya pencegahan dini soal mereka? Ya, kekerasan seksual itu tidak mengenal batasan. Iya. Siapapun bisa jadi korban. Sebaliknya siapapun bisa jadi pelaku gitu. Iya, betul. Tidak ada batasan bahwa ketika kita taat beribadah dan kemudian kita akan bebas dari ancaman kekerasan seksual, baik sebagai korban maupun jadi pelaku. Tidak ada batasan itu. Iya. Dalam beberapa kasus kita melihat bahwa tokoh-tokoh oknum tokoh agama, oknum pemuka agama itu justru menjadi pelaku. Tapi di sisi yang lain juga pada kasus yang berbeda, para pemuka agama, para guru-guru agama itu juga menjadi korban pelecehan juga gitu dalam beberapa kasus. Jadi benar-benar tidak ada batas agama, ras, golongan, pangkat apapun. Jadi memang kesadaran ini harus tumbuh benar-benar dari awal. Yang kemudian menjadi tantangan buat kita adalah bahwa teman-teman mahasiswa yang Gen Z ini terutama itu mereka lebih nyaman berkomunikasi lewat media sosial dan gadget. Sehingga pendekatan yang kita lakukan sekarang ya pendekatan digital. Walaupun pada kenyataannya ketika kasusnya terjadi akhirnya ya orang ketemu orang gitu. Tapi itu juga yang akhirnya menjadi tantangan buat kita bahwa ya harus dibangun, literasi digital itu harus dibangun. Dan kalau saya melihat sih yang terutama yang teman-teman Gen Z ini yang semester 1, semester 3 itu literasi digitalnya ya mohon maaf dengan segala kerendahan hati saya harus mengatakan masih lemah ya, terutama untuk kekerasan seksual. Iya. Setelah Mas melakukan sosialisasi, menurut Mas sudah banyak belum ya mahasiswa yang tahu bahwa di kampus kita ini sebenarnya ada tentang pencegahan ini kayak PPKPT ini? Ya, beberapa kali kita melakukan melakukan sosialisasi ke teman-teman gitu. Responnya bagus, ada banyak yang baru tahu ketika ada sosialisasi dan biasanya sih setelah sosialisasi mesti ada yang lapor gitu. Nah, karena situasinya seperti itu yang kami sayangkan adalah ada beberapa pihak ya, oknum yang akhirnya jangan sosialisasi dulu dong, ntar banyak laporan gitu. Kok ya agak miris ya gitu. Iya. Agak miris. Kasihan korbannya loh. Iya. Kenapa seakan-akan ingin ditutupi, Mas? Nah, itu makanya. Karena bagaimanapun juga ini masalah yang sensitif ya. Iya, betul. Karena pertaruhannya adalah kita mempertaruhkan nama besar kampus. Iya, betul. Nama besar UTM itu sudah kita bangun sejak tahun 2002 iya. Ketika pertama kali UTM berdiri, dan saya pun sedikit banyak terlibat di situ karena saya ada di Humas pada waktu itu. Jadi saya tahu persis bagaimana teman-teman di Humas itu kepala jadi kaki jadi kepala untuk membangun nama besarnya UTM sampai sekarang. Dan nama itu kemudian bisa hancur hanya dalam beberapa detik ketika kita ngeklik gambar yang tidak senonoh di grup WA misalnya, yang di situ ada mohon maaf nih gambar alat kelamin dan segala macam, ada mahasiswa UTM telanjang di foto, kemudian diberikan caption yang macam-macam yang jelek-jelek tentang UTM. Wah, itu hancur sudah. Saya tahu persis itu. Dan itu yang paling kami takutkan sebetulnya. Saya sebagai orang Humas prihatin banget ya situasi seperti itu. Tapi di sisi yang lain tetap kita punya kewajiban untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh mahasiswa tanpa kecuali. Bukan hanya mahasiswa sebetulnya, tapi seluruh sivitas akademika. Di sini di UTM ini ada mahasiswa, ada karyawan, ada dosen, dan mungkin juga ya, dan pasti ada keluarga mereka gitu.
yang mau nggak mau ketika kasus itu muncul pasti akan terimbas, Iya. baik langsung maupun tidak langsung. Oke lah, mungkin yang menjadi korban mahasiswa fakultas A gitu. Tapi orang tua mahasiswa di fakultas B itu pasti tanya, itu kampusmu kah? Nah, kalau itu yang terjadi kan akhirnya mahasiswa yang bersangkutan jadi enak nggak enak gitu, mau dijawab gimana, nggak dijawab seperti apa gitu. Jadi ya seyogianya tetap harus sosialisasi itu tetap kita akan perkuat ya. Dan memang kalau dari kami sendiri di PPKPT memang upayanya sudah maksimal, kita akan memperkuat pencegahan, mendingan mencegah daripada ngobatin kan. Betul. Nah, jadi kita akan memperkuat sisi pencegahannya, dari tahun ke tahun kita akan mengupayakan itu. Kalau tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu kita 3.000, mungkin tahun ini atau tahun depan kita bisa 6.000 atau 7.000 siswa yang bisa kita cover ya, lewat sosialisasi, penjualan dan segala macam. Tapi di sisi yang lain juga sosialisasi internal kita juga harus perkuat, karena itu tadi supaya teman-teman berani speak up. Iya betul Mas. Gitu. Berarti setelah Mas melakukan sosialisasi nih, berarti dari Satgas PPKPT ini juga harus siap menerima banyak laporan, karena mereka sudah mengetahui bahwa di kampus kita ini memiliki PPKPT yang akan mendampingi mereka. Lalu apa tantangan Mas Derajat dalam menghadapi kasus yang pernah Mas alami? Ya, jadi ini pekerjaan yang menurut saya sangat menantang begitu. Karena di satu sisi kami harus profesional, 100% profesional. Tapi di sisi yang lain hati juga nggak akan bohong, Mbak. Kami juga manusia gitu. Jadi muncul rasa simpati, rasa empati yang kadang-kadang agak sedikit berlebihan begitu. Karena kami juga punya keluarga gitu. Tekan terus mikirnya, aku juga punya anak cewek loh. Kalau diperlakukan kayak gitu gimana gitu. Jadi itu bukan hambatan sih, tapi lebih pada konsekuensi logis yang kami harus hadapi. Dan alhamdulillah di PPKPT teman-teman dosen, teman-teman sahabat Trunojoyo sudah teruji dengan banyaknya kasus itu. Semuanya insya Allah bisa kita selesaikan dengan baik gitu. Kami cukup kompak. Terus alhamdulillah kita juga disupport sama mahasiswa dari Organda, dari UKM, dari teman-teman yang lain, dari organisasi kemahasiswaan yang lain ketika kami menghadapi sebuah kasus yang cukup berat misalnya. Ya, kami berterima kasih sekali lagi untuk itu semua. Dan kalau dibilang tantangan nggak ada sih, tapi konsekuensi logis yang harus kami tanggung aja ketika sedang menangani kasus. Dan kasus kekerasan seksual itu kan pasti ada kontroversinya, ada pro ada kontra kan. Jadi belum tentu korban itu murni sebagai korban, dan belum tentu pelaku itu murni sebagai pelaku gitu. Situasinya bisa dibolak-balik, nggak karu-karuan. Nah, oleh karena itu ya harus siap ya. Siap nggak siap harus siap gitu. Ya, tantangan yang lain adalah karena jumlah personil di tempat kami masih sangat minim, masih sangat kurang. Jadi, tapi alhamdulillah terakhir kami mendapatkan suntikan tenaga ya dari teman-teman dosen yang gabung, ada kurang lebih sekitar 6-8 orang. Terus alhamdulillah kami senang banget teman-teman dari Fakultas Hukum, keren-keren, support ke PPKPT. Jadi analisis hukum kita jadi makin matang, makin jos lah. Kita jadi makin bersemangat lagi untuk menyelesaikan kasus demi kasus. Iya, berarti di Satgas ini bukan hanya dosen ya Mas, tenaga kerjanya, tapi ada juga mahasiswa. Iya, dan ada tenaga pendidikan juga. Oke. Karena kan sivitas akademika itu kan bukan hanya dosen, bukan hanya mahasiswa, tapi di situ juga ada tenaga pendidikan. Yang belum disentuh adalah keluarga dari dosen maupun keluarga tenaga pendidikan, itu yang belum tersentuh. Kenapa? Karena pada kenyataannya dalam kasus yang cukup berat itu mau nggak mau melibatkan keluarga. Iya betul. Gitu. Pengalaman yang mungkin sampai saat ini masih Mas ingat betul tentang suatu kasus. Ya. Cara Mas menanganinya itu? Ya, pada waktu itu ada laporan masuk jam
8 malam kalau nggak salah. Masuk, terus kemudian, dan pada waktu itu saya masih ada di Jogja karena kebetulan saya tinggal di Jogja, KTP saya juga masih Jogja gitu. Akhirnya yang bisa kita lakukan adalah melakukan koordinasi dengan teman-teman di Sahabat Trunojoyo. Siapa yang bisa bergerak? Kebetulan pada waktu itu adalah salah satu teman yang kebetulan saja standby karena kejadiannya pas liburan kalau nggak salah, liburan mahasiswa, jadi nggak ada orang kan. Ya, kebetulan dia standby lagi mau ngambil buku atau apa gitu untuk keperluan yang remeh lah intinya gitu. Pas ada di lokasi sehingga itu yang kita gerakkan. Mas situasinya kelihatannya agak genting gitu, dia memberikan laporan, terus akhirnya ya wis anu aja lapor ke ke Polsek Kamal gitu, di backup. Nah alhamdulillah bisa diatasi, korban bisa kita dampingi. Terus pernah juga suatu ketika kita mendapatkan laporan sebuah kejadian yang cukup berat dan hanya selisih 24 jam kalau nggak salah. Kita langsung meluncur ke ujung Jawa ya, di ujung Jawa untuk kemudian ketemu dengan korban dan keluarga korban, melakukan pendampingan, menelusuri kejadiannya seperti apa, termasuk kemudian melakukan pendampingan serius di proses hukumnya. Gitu. Berarti pengalaman ini yang sampai saat ini masih ingat ya? Oh iya, iya. Dan saya pikir kalau teman-teman di PPKPT ya, kalau mereka boleh saja, kan nggak, masalahnya kan nggak boleh ngomong, nggak boleh apa namanya, kita tidak diizinkan untuk mengurai kasus demi kasus gitu. Kalau seandainya diizinkan, saya yakin teman-teman di PPKPT itu akan dengan sangat detail mengingat kasus demi kasus. Saking apa ya, menurut aku saking ya, dibilang unik ya memang unik karena berbeda dan memang berat sih. Karena kasusnya berbeda daripada yang lainnya, Mas. Baik. Kalau misalnya nih Mas ingin ngasih pesan ke mahasiswa, pesan apa yang ingin Mas sampaikan? Ya, yang pertama yang perlu saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa adalah bijaksanalah menggunakan sosial media. Karena lewat sosial media itu kejahatan seksual itu sekarang menjadi luar biasa sekali gitu. Kalau dulu kejahatan seksual itu real ya, misalnya disentuh, disenggol atau mungkin dibelai tanpa izin begitu ya. Sekarang enggak. Bahkan sekarang kita enggak pernah tahu dan akan kesulitan mengetahui pelaku dari kekerasan itu. Menjadi sebuah tantangan tersendiri buat kalian untuk menghadapi situasi seperti ini, karena ya kita nggak pernah tahu kapan itu akan datang, kapan akan terjadi. Jadi kalau pengen tahu tipsnya silahkan ngobrol di PPKPT, nanti kita akan bongkar semuanya bagaimana caranya bisa menghindar dari kekerasan seksual lewat dunia cyber. Betul, gitu. Oke. Dengan semakin berkembangnya media sosial, maka kekerasannya juga semakin lebih marak ya, Mas. Kalau misalnya Satgas digambarkan dengan satu emoji apa yang ingin Mas tunjukkan? Kami punya maskot namanya Zang. Zang? Zang. Z-A-N-C kalau nggak salah. Oh, Zang itu itu apa, Mas? Seekor kucing. Iya. Yang tricolor. Tricolor itu punya 3 warna. Kenapa kucing? Karena kucing itu lemah lembut. Iya. Ya kan? Lucu, imut dan menggemaskan gitu. Kenapa tricolor? Karena kucing tricolor itu selalu betina. Selalu jenis kelaminnya selalu betina. Iya. Kenapa kok betina yang dipilih bukan kucing hitam? Karena kucing betina itu punya karakteristik unik, dia selalu melindungi anak-anaknya. Semangat itu yang ingin kita bawa di PPKPT, bahwa kita melindungi teman-teman yang lemah yang menjadi korban kekerasan, baik itu kekerasan seksual maupun kekerasan yang lain. Kucing betina bisa menjadi sangat bersahabat, ya, bisa menjadi sangat bersahabat pada semua orang, pada manusia yang memang datang dengan aura positif. Tapi sebaliknya kucing betina itu bisa menjadi sangat garang ketika berhadapan dengan manusia-manusia yang datang dengan aura negatif. Nah, semangatnya seperti itu. Jadi emotnya adalah Zang. Kucing betina ya, Kucing Mas? betina. Jangan lupa. Oke.
Wah, kolaborasi kita hari ini benar-benar membuka wawasan kita banget. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Derajat yang sudah ingin berbagi ceritanya dan pengalamannya kepada kami semua. Jadi intinya untuk kalian semua mahasiswa jangan takut untuk kalian speak up karena di sini ada Satgas PPKPT yang akan selalu mendampingi kalian dalam menangani permasalahan. Jadi terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tata Duta AM, sampai jumpa lagi dan stay safe everyone.